Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini pertemuan kedua, ini video yang kedua. Yang pertama, kita tadi sudah membahas tentang macam-macam lembaga keuangan syariah. Nah, untuk video yang kedua ini kita akan membahas tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Oke. Sebelumnya kita artikan dulu apa itu kerangka dasar. Kerangka dasar itu adalah rumusan konsep. Nah, di sini sudah saya tebalkan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi penggunanya. Penggunanya siapa aja? Nanti kita bahas bareng-bareng. Ada banyak pengguna laporan keuangan. Sebenarnya KDPPLKS yang kita tadi sudah terangkan di awal tadi, KDPPLKS itu singkatan dari kerangka dasar apa? Kerangka dasar apa? Kerangka dasar penyusunan pelaporan lembaga keuangan syariah. Sebenarnya sudah ada dulu di tahun 2004 itu sudah ada KDPPLKBS. Nah, di sini yang ditekankan adalah BS. BS itu apa? Bank Syariah. Jadi dulu tahun 2004 itu sudah ada kerangka dasar untuk bank syariah. Nah, karena dirasa ini terlalu sempit, maka disusunlah untuk lembaga keuangan syariah baik bank atau non-bank yaitu pada tahun 2007 yang masih terpakai hingga sekarang. Di dalam KDPPLKS paragraf 1 disebutkan bahwa KDPPLKS bertujuan untuk dijadikan sebagai acuan bagi berbagai pihak, antara lain penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya membuat standar. Yang kedua, penyusun laporan keuangan. Untuk apa? Untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar. Yang ketiga adalah auditor. Auditor ini membantu bertujuan dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai prinsip akuntansi. Sesuai prinsip akuntansi syariah. Dan yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Nah, untuk asas transaksi syariah itu menganut 5 asas. Apa saja? Yang pertama adalah persaudaraan atau ukhuwah. Yang kedua keadilan atau adalah. Yang ketiga kemaslahatan atau maslahah. Yang keempat keseimbangan atau tawazun. Dan yang terakhir kelima universalisme atau syamuliyah. Itu adalah kelima asas transaksi syariah yang dipakai. Kita akan bahas satu persatu dari yang pertama yaitu prinsip persaudaraan. Prinsip persaudaraan atau ukhuwah ini diartikan bahwa transaksi yang diadakan merupakan bentuk interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat tolong-menolong. Prinsip yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan atau adalah ini mengandung arti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya. Selanjutnya, prinsip kemaslahatan atau maslahah. Ini artinya bahwa transaksi syariah haruslah merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individu maupun kolektif. Untuk prinsip keseimbangan atau tawazun, maksud di sini adalah transaksi harus memperhatikan keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan real, bisnis dan sosial, serta aspek pemanfaatan.
Prinsip yang terakhir yaitu universalisme atau syumuliyah. Itu artinya bahwa transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Itu merupakan 5 prinsip pada transaksi syariah. Untuk karakteristiknya ada 2, ada transaksi syariah komersial dan transaksi syariah non-komersial. Untuk transaksi syariah komersial dapat berupa bagi investasi untuk mendapatkan bagi hasil jual beli barang untuk mendapatkan laba atau pemberian jasa dengan imbalan. Yang namanya komersil maka untuk mendapatkan laba, ya, keuntungan, imbalan di sini. Untuk karakteristik yang kedua apa tadi? Transaksi syariah non-komersial, yaitu bisa berupa pemberian pinjaman atau talangan yang sering kita sebut sebagai dana kord, penghimpunan, dan penyaluran dana sosial seperti ziswaf. Apa itu ziswaf? Yang sudah kita bahas tadi, ada zakat, infak, sedekah, wakaf, dan juga hibah. Oke, selanjutnya pemakai laporan keuangan syariah. Ada banyak dari pihak internal dan juga eksternal. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, investor sekarang dan investor potensial. Kalau investor sekarang, maka dia butuh mengetahui laporan keuangan untuk apa? Untuk melihat dana yang sudah ditanamkan. Kalau investor potensial, dengan melihat laporan keuangan, dia bisa melakukan penilaian. Besok apakah bisa invest di lembaga keuangan tersebut. Itu yang namanya investor potensial. Selanjutnya ada pemberi dana kord atau dana talangan. Ada juga pemilik dana syirkah temporer, dana pinjaman. Pemilik dana titipan. Nah, ini untuk pemilik pemberi ini juga untuk memastikan dana yang sudah disampaikan kepada lembaga keuangan syariah apakah sudah dilakukan sesuai dengan harapan masing-masing. Selanjutnya ada pembayar dan menerima zakat. Seperti kita ketahui kalau lembaga keuangan syariah juga mengelola zakat, ziswaf tadi yang sudah kita bahas. Selanjutnya ada pengawas syariah. Ini untuk apa? Untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah itu sudah sesuai belum dengan aturan yang sudah dibuat, aturan yang berlaku. Karyawan untuk apa? Membaca laporan keuangan untuk mengetahui kesejahteraannya. Bisa jadi untuk melihat gajinya, bonusnya, dan seterusnya. Tentang dia masih tetap di situ atau enggak. Untuk melihat kesehatan dari lembaga keuangan syariah tersebut. Pemasok dan mitra usaha lainnya juga sama. Pelanggan untuk memastikan baik-baik saja atau tidak. Pemerintah, kalau pemerintah ini berkaitan dengan pajak. Ini pemerintah. Dan yang terakhir adalah masyarakat. Masyarakat untuk apa? Untuk mengetahui seberapa besar lembaga keuangan syariah itu bermanfaat untuk masyarakat, orang-orang sekitar. Itu untuk pemakai laporan keuangan. Sekarang tujuan laporan keuangan. Berdasarkan paragraf 30 KDPP-LKS dinyatakan bahwa tujuan laporan keuangan menurut KDPP-LKS adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Asumsi dasar yang digunakan
dalam penyusunan laporan keuangan itu ada dua, yaitu dasar akrual dan kelangsungan usaha. Apa yang dimaksud dengan dasar akrual? Jadi, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan. Ini dasar akrual untuk transaksi. Tapi untuk perhitungan bagi hasil menggunakan dasar kas. Jadi bedanya di situ ya. Untuk transaksi pakai akrual, tapi untuk perhitungan bagi hasil menggunakan dasar kas. Cash basic, accrual basic, itu bedanya. Asumsi yang kedua yaitu kelangsungan usaha. Apa itu kelangsungan usaha? Ada asumsinya. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usaha di masa depan. Kelangsungan usaha maksudnya kan tidak ada orang yang punya lembaga ingin kolaps, kan nggak mungkin. Bangkrut juga nggak mungkin. Jadi inginnya kalau punya usaha pasti sukses terus. Kelangsungan usaha bisa jalan terus tanpa berhenti. Oke, sekarang kita bahas tentang karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah. Apa saja? Yang pertama adalah dapat dipahami. Yang kedua relevan. Yang ketiga andal. Dan yang keempat dapat dibandingkan. Dapat dipahami. Dapat dipahami itu apa? Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis. Kalau relevan, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, kini, dan masa depan. Kalau Anda, dikatakan Anda apabila bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan disajikan dengan jujur. Dan yang terakhir, dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi posisi dan kinerja keuangan. Dapat dibandingkan. Makanya kalau laporan keuangan itu ada tahunnya. Tahunnya itu tidak satu. Ada 2 tahun, 3 tahun. Ini fungsinya untuk membandingkan. Lebih baik atau lebih buruk. Selanjutnya, kita membahas tentang unsur-unsur laporan keuangan entitas syariah berdasarkan karakteristiknya. Kalau di laporan keuangan yang konven sudah kita tahu bahwa ada apa saja laporan posisi keuangan, ada laporan laba rugi, ada laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Ini komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial. Kalau di lembaga keuangan syariah ada tambahan, yaitu komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Ini meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Bedanya di situ. Dan yang terakhir ada komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan tanggung jawab khusus entitas syariah. Yang pertama tadi kita membahas laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau yang kita kenal dengan neraca menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Apa saja yang ada di dalam laporan posisi keuangan? Masih ingat? Nah, di dalam laporan posisi keuangan itu ada aset, ada kewajiban, ada ekuitas. Itu yang sudah kita pelajari. Untuk di laporan keuangan syariah ada tambahan yaitu dana syirkah temporer. Kalau dulu harta sama dengan utang plus modal. Aktiva sama dengan pasiva. Nah, di sini ada tambahan dana syirkah temporer. Kita lihat yang sudah saya tebalkan dan saya beri tinta merah. Aset. Aset itu adalah sumber daya yang dikuasai. Dikuasai. Ya, tidak harus dimiliki, dikuasai.
Jadi hartamu itu bisa jadi sudah dimiliki atau belum dimiliki. Itu namanya aset. Bisa berasal dari utang atau kewajiban. Jadi cukup dengan bahasa yang dikuasai. Harta sama dengan utang plus modal. Harta itu bisa berasal dari utang atau modal. Itu maksudnya yang saya tebalkan ini. Yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan memiliki manfaat ekonomi di masa depan bagi entitas syariah. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban ini adalah hutang entitas syariah masa kini yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu. Beli secara kredit, maka muncullah kewajiban. Yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga, ini ditekankan di sini, belum pernah dibahas, yaitu dana syirkah temporer. Apa itu dana syirkah temporer? Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu atau pihak lainnya yang mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Ada dana masuk dikelola oleh lembaga keuangan syariah. Itu. Dan yang terakhir yang berada di laporan posisi keuangan ada ekuitas atau modal, yaitu hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer. Itu adalah unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Masih ingat bagaimana cara menghitung laba atau rugi? Laba itu dihitung bagaimana jika pendapatan lebih besar dari beban. Kalau rugi sebaliknya. Laporan laba rugi itu adalah ukuran kinerja entitas syariah yang juga merupakan dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi. Formatnya mengacu pada penyajian laporan keuangan syariah dan KDPP LKS yang diterbitkan IAI tahun 2007. Apa saja yang ada di laporan laba rugi? Ada penghasilan. Penghasilan di sini income. Apa beda penghasilan dan pendapatan? Sudah kita bahas di teori akuntansi semester lalu. Penghasilan itu income, kalau pendapatan apa? Revenue. Penghasilan terdiri dari pendapatan dan keuntungan. Keuntungan atau gain. Tuh, bedanya di situ ya. Kita bahas satu persatu. Penghasilan. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama 1 tahun, selama 1 periode akuntansi, dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Yang kedua, beban. Beban kebalikan dari penghasilan, yaitu penurunan manfaat ekonomi selama 1 periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian pada penanam modal. Yang ketiga, hak pihak ketiga atas bagi hasil. Jadi yang nomor 3 dan 4 itu kekhasan di lembaga keuangan syariah. Bagi hasil, apa itu bagi hasil? Bagi hasil merupakan bagian bagi hasil antara hasil pemilikan dana atas keuntungan dan kerugian investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Yang terakhir adalah zakat. Jadi besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk periode akuntansi perhitungan zakat. Kalau yang kemarin sudah saya bagikan itu laporan keuangan yang pekan kemarin, dilihat lagi ada nggak tulisan zakatnya di bagian bawah ya.
laporan laba rugi. Untuk laporan selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini menggambarkan peningkatan atau penurunan aset neto atau kekayaan selama periode bersangkutan. Laporan arus kas. Nah, ini laporan arus kas. Laporan arus kas ini menggambarkan kenaikan atau penurunan kas suatu perusahaan selama suatu periode. Ini ya, yang ditekankan adalah kenaikan dan penurunan. Nanti dilihat di laporannya apa yang menyebabkan kenaikan dan apa yang menyebabkan penurunan. Selanjutnya ada laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Untuk apa membuat ini? Di sini ada penekanan karena adanya perbedaan. Jadi, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil adalah laporan yang menyajikan rekonsiliasi antara pendapatan bank yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Seperti yang tadi, ya. Tadi ada dasar akrual dan dasar kas. Ada perbedaan di situ, maka perlu adanya laporan rekonsiliasi. Perbedaan dasar pengakuan antara pendapatan yang diterima bank dengan pendapatan yang dibagi hasilkan. Selanjutnya, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, yaitu merupakan salah satu komponen utama laporan keuangan yang harus disajikan oleh entitas syariah, yang meliputi apa? Sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, dan saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat belum disalurkan pada tanggal tertentu. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Ini menunjukkan adanya sumber dana kebajikan yang berasal dari penerimaan. Ada infak, ada sedekah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non-halal. Yang kedua, penggunaan dana kebajikan itu untuk apa? Untuk dana kebajikan produktif, untuk sumbangan. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum, kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan, saldo awal dana penggunaan dana kebajikan, dan saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan. Dan yang terakhir ada caleg. Nah, ini sudah biasa kita dengar. Apa itu caleg? Catatan atas laporan keuangan. Mengungkapkan apa saja? Yang pertama, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. Yang kedua, informasi yang diwajibkan PSAK, tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dan yang terakhir, informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Oke, itu semua yang sudah kita bahas menggunakan referensi dari sini. Akuntansi perbankan syariah, teori dan praktik kontemporer. Baik, segitu dulu. Sekian, terima kasih. Kita insya Allah ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.